Oke, selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman, kapanpun dan dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi bersama aku, Christian. Jadi, pada kesempatan kali ini aku bakal bikin video tutor bagi teman-teman yang mungkin tadi berkendala di kelas atau yang nggak bisa hadir secara offline dan terkendala saat mengikuti di kelas secara online. Oke, seperti yang aku udah kasih tahu, sebelumnya teman-teman tuh harus download dulu ya. Dan kalau bisa, file itu diorganisir kayak gini, kayak misalkan ini untuk data, ada yang batimetri, terus boundary, dan gitunya. Terus ini nanti bikin folder untuk khusus untuk hasil pemodelan teman-teman. Dan ya pokoknya begitu aja. Jadi aku mau teman-teman usahakan untuk rapih ya. Karena itu bakal membantu kalian sendiri dan bakal menjadi habit yang baik dalam kalian menjalani kuliah. Oke, lanjut aja. Kita langsung buka Mic Zero-nya. Oke, teman-teman, kayak yang udah aku bilang tadi, langkah pertama untuk melakukan pengerjaan ini adalah kita bikin mesh dulu. Teman-teman pilih yang Mic Zero, terus pilih mesh generator, dan kayak yang udah aku jelasin tadi, karena kita meninjau ya perairan Jakarta itu pakai 48S, jadi kita pakainya yang 48S tadi. Teman-teman pilih import boundary, terus dari folder data tadi teman-teman ambil yang boundary.xyz ini. Tapi kan kayak aku udah bilang tadi, teman-teman, ini yang gini, gini, ininya pastikan. Nah, ini kan masih berantakan ya. Aku udah nyediain juga untuk teman-teman kalau di Google Drive itu namanya ada folder bantuan. Nanti bakal ada file boundary Jakarta V2 ini. Ini teman-teman double klik aja buka. Nah, ini adalah file yang udah lebih rapih, udah aku rapiin sendiri ya, teman-teman. Terus kalian bisa zoom. Kita mau bersihin garis-garis ini supaya nggak ada area perairannya itu yang terganggu atau terisolasi. Kalian bisa pakai tool select arc, kalian pilih garisnya, terus di keyboard kalian klik delete aja. Yang ini pun juga sama, ini juga. Nah, nanti kalau misalkan aku kan udah nyontohin di kelas ya, dan ini udah dilakuin di sini. Kalau misalkan ada mesh yang masuk ke dalam, teman-teman tinggal pakai ini, insert polygon, gambar di sini, terus pakai select polygon ini, diklik kanan, terus insert polygon. Mungkin aku contohin di salah satu pulau ya. Contoh kayak gini, terus pilih select polygon, klik kanan, insert polygon. Nah, tapi karena ini udah aku kerjain di sini, jadi teman-teman nggak perlu yang ngelakuin itu ya. Ini aku cuma nunjukin aja caranya. Bisa di undo aja, mungkin Ctrl Z. Oke. Kalau udah kita balik lagi ke kita lihat zoom to extend data. Nah, sekarang kita mau memisahkan area daratan atau land boundary-nya dengan sisi perairan timur, utara, dan juga barat. Langsung aja pilih select arc lagi. Kita klik dulu yang daratannya. Untuk daratan jangan di redistribute vertis ya, karena ini bakal merubah bentuk topografinya nanti, bentuk garis pantainya. Jadi nggak usah diapa-apain, klik properties aja, dan pastikan ini 101. Kalau udah di oke, sekarang kita pilih yang ini yang sisi timur. Dan ingat yang aku bilang tadi teman-teman, dalam mengerjakan ini harus berurutan secara berlawanan arah jarum jam ya. Dari sini, ke sini, sini, dan sini. Nggak cuma di Teluk Jakarta aja, tapi di model manapun yang teman-teman kerjakan nanti, itu harus berlawanan dengan arah jarum jam. Diklik kanan, kita redistribute vertis. Aku juga udah trial and error, dan nemuin bahwa hasil yang cukup realistis atau cukup akurat, itu di angka 10 untuk yang sisi timur. Teman-teman okein. Nanti tuh di sisi ini bakal ada 10 titik. Dan jangan lupa properties, ini harus 1, 2, 2. Dua ini apa? Dua ini adalah kode yang kita berikan kepada Make Zero untuk menunjukkan bahwa ini adalah perairan sisi barat, teman-teman. Untuk lebih jauh teori nanti teman-teman ya bisa tanya atau nanti aja. Video ini khusus untuk tutorial aja. Untuk sisi utara, supaya nggak terlalu banyak tapi tetap akurat, kita bikin 35.
properties, pastikan udah 233. Oke, aku lanjut. Yang ini juga sama untuk sisi timur. Kita bikin di sini tuh 15 aja cukup. Terus teman-teman klik kanan, terus properties, dan pastikan ada 341. Ini 3 tadi kan, dari sini. Di tengah-tengah ini untuk perairan baratnya itu ada 4. Dan ini nyambung lagi ke daratan di sini, ke ujung daratan, kita kasih kode 1. Kalau udah, teman-teman pakai klik mesh, generate mesh, close, mesh lagi, smooth mesh, di oke aja. Habis itu manage scatter data, teman-teman klik add, dan teman-teman masukin data bathymetry. Pastikan untuk ininya udah 48S ya. Oke, klik ini terus di apply. Nah, kalau udah nanti bakal begini teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ini masih ada bolong-bolong ya. Dan aku pernah ngasih tahu juga di Oswis juga, kita bisa pakai interpolasi untuk mengetahui darah dari yang belum kita ketahui. Kita start aja ini interpolasinya. Terus bisa teman-teman langsung close. Terus teman-teman klik export mesh. Teman-teman klik yang ini, file name, dan teman-teman taruh di mana teman-teman mau melakukannya. Apa maksudnya mungkin mau mengerjakannya. Bisa teman-teman atur. Kalau aku biasanya bakal bikin khusus kayak gini, boundary and mesh gini. Misalkan mesh Jakarta 3 dan sebagainya. Ini aku bikin 3 karena ini udah pengerjaan. Yang ketiga sebenarnya lebih dari 3 sih. Cuman aku namain 3. Oke, kalau udah di save aja. Terus teman-teman klik OK. Nah, kalau teman-teman udah selesai bikin mesh, teman-teman sekarang lanjut kita bikin eh, data pasang surutnya yang bakal jadi bahan untuk membuat model arusnya. Teman-teman klik file new lagi kayak tadi, terus pilih opsi mic 21, terus pilih mic 21 toolbox. Terus ke submenu title, diklik aja plusnya, terus pilih yang tight prediction of heights. Jadi dia memprediksi tinggi dari pasang surutnya. Di next saja. Prediction based on global tide model data. Jadi Mike Zero ini udah punya tide model datanya. Dan ingat pastikan ini 0,25 ya. Kalau udah di next saja. Terus pilih yang line series di FS1. Untuk start date-nya kita bikin aja data 1 bulan di bulan November tahun 2024. Oke, teman-teman bisa geser. Ini untuk pengganti bulan, ini untuk pengganti tahun. Satu ini. Kemudian untuk end date-nya juga sama. 30 November. Oke, kalau teman-teman udah, ini tinggal di next aja. Kita pakai yang mesh file. Terus tinggal kalian pilih teman-teman taruh mesh-nya tadi di mana. Ya, aku tadi udah pakai ini salah satu ini. Oke, teman-teman, kenapa aku tadi jelasin dalam pembuatan model itu harus berurutan tadi ya. Yang ininya, kenapa di sini tadi line boundary, terus di sini barat, utara, line boundary timur, utara, barat. Karena di sini nanti pun juga bakal mengikuti yang aku bilang tadi, berlawanan arah jarum jam. Ini adalah timur, ini itu utara, dan ini adalah barat. Kalau udah ini di next aja, terus teman-teman pastikan ini taruhnya di mana. Kalau udah teman-teman execute, dan pastikan status oke ya. Kalau munculnya abnormal, atau yang lain yang bukan oke, itu berarti teman-teman ada masalah.
Ya solusinya entah kalian bisa ngulang atau mungkin minta bantuan teman-temannya dulu ya. Kalau udah di oke aja, terus ini di finish. Nah, sekarang kita masuk ke tahap paling terakhir. Kita file, teman-teman pilih lagi mic 21, terus flow model FM, M21 FM. Teman-teman masuk ke domain, ini adalah domainnya. Terus teman-teman pilih file mesh-nya. Ini sebenarnya sama aja, cuman aku nih ya udah nyoba berkali-kali. Nah, ini udah jadi teman-teman. Dan ini 2, 3, 4 kayak aku jelasin tadi. Teman-teman tinggal ganti aja. Ini sebenarnya nggak harus diganti, tapi nggak apa-apa diganti biar ini lebih jelas ya. Nanti bakal kepake di itu selanjutnya. Ini harusnya timur. Kalau udah, teman-teman masuk ke time. Kayak aku udah jelasin tadi, kita pakai interval 1 jam. Dan satuan di sini second, detik, dan 1 jam itu ada 3.600 detik. Untuk jumlah time step-nya, kita mau bikin 2 hari, teman-teman. Dan time step ini per jam ya. Dalam 2 hari itu ada 48 jam. Kalau udah, kita masuk hydrodynamic module. Untuk modul ini kita nggak perlu apa-apain yang lain lagi. Kita langsung ke boundary condition aja. Bisa kalian klik ininya. Ini kan masih land ya. Sedangkan barat ini tadi ada area perairan. Jadi kita ganti dengan specified level. Kita ganti ke varying in time and along boundary. Masukin deh barat-barat ini. Sama kayak yang aku udah jelasin tadi ya. Oh, oke salah. Bukan yang ini file. Oke teman-teman, aku baru ingat ini. Tadi aku lupa. Ini belum aku ganti waktunya. Nah, dia bakal otomatis jadi 2 hari ke depan dari tanggal 1. Ini sesuai kalian nge-save namanya apa ya. Ini udah aku kasih lihat juga tadi di kelas. Dan ini sama aja, timur. Kalau tadi nggak sempat tahu nge-save timur 3 terus timur atau barat 3 itu sebenarnya file sama aja teman-teman isinya. Cuman aku pilih yang paling gampang ketemu aja tadi. Terus di output, ini kalau masih kosong teman-teman klik new output. Terus teman-teman go to. Kita ke dari sini dulu. Teman-teman ini pilih total water depth. Jadi kedalaman totalnya. Kan kedalaman itu dia berubah dengan berubahnya elevasi juga ya. Pasang surut teman-teman. Terus current speed-nya, current direction, ininya nggak usah. Ini ganti jadi area series. Untuk output filenya, teman-teman tuh kira-kira namain terserah kalian. Misalkan ya arus pasut Jakarta berapa atau kalau aku bikin arus pasut Jakarta 3. Dan ingat, pastiin time step-nya last itu udah sesuai sama yang kita sesuaikan di awal tadi. Ini 48 nih harus 48 ya. Kalau udah ini teman-teman save dulu. Terserah mau taruh di mana, tapi yang pasti nanti hasil dari runningan ini itu bakal ada di folder yang sama dengan teman-teman nge-save file ini. Misalkan aku mau bikin di sini aja di model mic 0. Terus aku save begini. Kalau udah di save, teman-teman tinggal pilih yang run ini, start simulation. Terus ini tergantung kemampuan laptop teman-teman. Kalau misalkan cukup kuat boleh above normal, kalau enggak ya yang normal aja. Ini terus di oke. Nah, sebenarnya teman-teman harusnya tuh karena ini cuma 2 hari, modelnya harusnya nggak terlalu lama. Tapi berhubung teman-teman bisa lihat di sini, ini kan cukup luas ya.
Ini dari Provinsi Banten nih, dari sekitar area Tangerang, Jakarta nih sampai ke Bekasi, area batimetrinya tuh luas banget. Makanya ya kita cukup lama sih pengerjaannya. Ini makanya aku pakai above normal, jadi tergantung kemampuan laptop masing-masing. Mungkin ini aku pause aja ya. Oke teman-teman, ini udah jadi. Nah, kayak teman-teman bisa lihat, ini udah 100%. Aku pakai above normal tadi. Kalau kalian nggak pakai above normal, pakai normal aja juga nggak apa-apa. Terus teman-teman ke folder tempat teman-teman naruh arus password tadi, folder apa? File ininya, file ngerunningannya. Nah, saya bisa dibuka di sini. Dan tinggal di ini aja di play. Nah, klik kanan untuk bikin vektor. Dan kalian bisa nge-pause di sini ya. Terus kalian juga bisa ganti, misalkan kalian mau ngeliat nih di jam ke-24, tinggal di itu terus di enter aja. Tadi bisa diubah. Atau misalkan teman-teman mau lihat di jam ke-30 juga bisa. Ini untuk mengukurnya atau untuk ya menganalisisnya. Kalian juga bisa ganti parameter di sini. Ini kan surface elevation. Kalian bisa ganti ke total water depth atau ke current speed, kecepatan arusnya. Ini play mundur nih. Ini play maju. Terus kalian juga bisa ke current direction untuk melihat arah arusnya. Ya, jadi kira-kira sampai sini mungkin cukup ya. Nggak terlalu banyak kok teman-teman langkah-langkahnya. Sebenarnya tadi itu lama karena teman-teman masih baru mulai aja. Aku yakin kalau udah lebih lancar untuk atau udah lebih terbiasa dalam mengoperasikan Mac Zero, kalian bisa mengerjakan ini dengan lebih cepat. Oke, kalau begitu cukup sekian. Terima kasih. Untuk interpretasi datanya teman-teman tinggal baca aja pokoknya di sini ya. Oh, di daerah sini mungkin kalian bisa sambil lihat peta teman-teman. Ini kan mungkin Tanjung Priok nih daerah pelabuhan ya. Oh, di daerah pelabuhan tuh nilai apa arah arusnya tuh begini. Kalian bisa zoom juga nih. Nah, ini kan ada vektor-vektornya ya. Oh, harusnya bergerak ke arah perairan atau ke arah pelabuhan atau menjauhi pelabuhan di jam berapa. Terus apa pengaruhnya kira-kira dari siklus pasang surut. Terus kalian juga bisa ambil browsing. Kira-kira tuh ini pengaruhnya apa sih ke lingkungan? Oke, contoh current speed ya kecepatan arus nih. Kenapa di daerah sini tuh lebih besar? Kalian juga jelasin nih. Oh, di daerah pelabuhan tuh arusnya kecil, tapi di arah laut lepas ini, oh ternyata dia lebih cepat. Kalian bisa sambil baca di sini. Nanti tinggal di screenshot aja. Kalian jelasin di format penugasannya. Kalau itu aku cukupkan. Sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan teman-teman.